Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khalila Rahmah dengan NIM C0D024053. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pemotongan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Dasar hukum pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif TER. Dasar hukum utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP yang kemudian diturunkan ke dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Kedua peraturan tersebut memperkenalkan skema tarif efektif rata-rata TER sebagai metode baru dalam perhitungan BPH pasal 21. Skema ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perhitungan. Pengertian pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap hanya menerima atau memperoleh penghasilan ketika pegawai yang bersangkutan tersebut bekerja berdasarkan pada jumlah hari bekerja, jumlah unit dari hasil kerjanya, ataupun dari penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Dengan kata lain, pegawai tidak bekerja adalah mereka yang bekerja tanpa adanya kontrak jangka panjang dan biasanya dibayar berdasarkan kehadiran hasil pekerjaan atau suatu satuan tertentu. Contohnya adalah pekerja lapas harian, buruh, borongan, dan tenaga kerja kontrak proyek jangka pendek. Mekanisme pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap dengan tarif TER. Pemotongan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap dibagi berdasarkan dua skema utama. Yang pertama, penghasilan harian, mingguan, satuan, atau buruh. Skema ini berlaku jika penghasilan tidak diterima secara bulanan. Mekanisme pemotongan PPh 21 dihitung berdasarkan dua kondisi. Yang pertama, penghasilan bruto sehari sampai dengan 2.500.000. Jika penghasilan bruto sehari sampai dengan 450, maka tarif PPh 21 adalah 0%. Artinya tidak ada pemotongan pajak. Jika penghasilan bruto sehari di atas 450 hingga 2.500.000, maka tarif PPh 21 adalah 0,5% dari penghasilan bruto sehari. Penghasilan bruto sehari di atas 2.500.000, pemotongan PPh 21 dihitung menggunakan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPh, yaitu 50% dari penghasilan bruto. 2. Penghasilan bulanan. Jika pegawai tidak menerima penghasilan secara bulanan, pemotongan PPh 21 menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER bulanan. Mekanisme perhitungannya adalah tentukan kategori TER A, B, atau C ditentukan berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak pegawai seperti status lajang, menikah tanpa anak, dan seterusnya. Yang kedua, tentukan tarif TER yang sesuai dari tabel TER bulanan. Cari rentang penghasilan bruto bulanan yang didapatkan. Itu PPh 21. PPh 21 yang dipotong adalah hasil perkalian antara tarif TER yang sesuai dengan jumlah penghasilan bruto. Meskipun menggunakan TER bulanan untuk pemotongan setiap bulannya, pada masa pajak terakhir, Desember, atau saat pegawai berhenti memberi kerja wajib melakukan perhitungan ulang PPh 21 setahun secara kumulatif menggunakan tarif PPh 117 PPh. Hal ini bertujuan untuk memastikan PPh 21 yang dipotong sesuai dengan kewajiban pajak setahun yang sebenarnya. Tarif PPh pasal 17 UU PPh. Sebagai informasi tambahan, tarif progresif pasal 17 UU PPh yang digunakan untuk perhitungan akhir tahun atau jika penghasilan sehari di atas 2.500.000 adalah sebagai berikut. 5% untuk penghasilan kena pajak hingga 60 juta, 15% untuk PKP di atas 60 hingga 250, 25% untuk PKP di atas 250 hingga 500, 30% untuk PKP di atas 500 hingga 5 miliar, 35% untuk PKP di atas 5 miliar.
Penting untuk dicatat bahwa jika pegawai tidak memiliki NPWP atau tarif PPh 21 yang dipotong akan lebih tinggi 20% dari tarif normal. Contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Contoh 1. Pegawai harian lepas kasus. Budi adalah seorang pekerja harian di sebuah pabrik. Pada bulan Januari 2025, ia bekerja selama 10 hari dengan upah sebesar 200.000. Perhitungan PPh pasal 21 per hari, penghasilan bruto per hari sama dengan 200. Sesuai tabel terkategori B, penghasilan harian di bawah 2.500.000 memiliki tarif 0% PPh pasal 21 yang dipotong, yakni 200.000 dikali 0% sama dengan 0. Contoh yang kedua, pegawai harian dengan penghasilan di atas batas ter. Siti adalah seorang freelancer desain grafis yang dibayar harian. Pada suatu proyek, ia menerima upah sebesar 500 per hari selama 10 hari. Perhitungan PPh pasal 21 per hari, penghasilan bruto per hari sama dengan 500. Sesuai tabel terkategori B, penghasilan harian antara 450 sampai 2.500.000 memiliki tarif 0,5%. PH pasal 21 yang dipotong yakni 500 dikali 0,5% sama dengan 2.500. Implikasi dan tantangan implementasi. Yang pertama, penyederhanaan administrasi. Perusahaan tidak lagi harus melakukan perhitungan kumulatif dan mengelola komponen PTKP untuk setiap pegawai tidak tetap setiap kali pembayaran. Hal ini sangat mengurangi beban administrasi dan risiko kesalahan. Yang kedua, transparansi dan kepatuhan. Skema TER membuat perhitungan pajak menjadi lebih transparan dan mudah dipahami oleh pegawai. Ini berpotensi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Yang ketiga, potensi kelebihan bayar. Dalam beberapa kasus, penerapan tarif TER bisa menyebabkan PPh yang dipotong lebih besar daripada kewajiban pajak sebenarnya, terutama jika total penghasilan setahun tidak melebihi PTKP. Perusahaan harus memastikan ada mekanisme pengembalian kelebihan potong ini kepada pegawai. Kesimpulannya, penerapan skema tarif efektif rata-rata atau TER dalam pemotongan PPh pasal 21 khususnya untuk pegawai tidak tetap merupakan langkah progresif dari pemerintah untuk menyederhanakan administrasi perpajakan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa skema ini memberikan kemudahan signifikan bagi perusahaan dan wajib pajak. Perhitungan PPh 21 yang sebelumnya memerlukan banyak tahapan kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan sederhana, cukup dengan mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif TER yang sesuai. Meskipun demikian, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan final pada akhir tahun menggunakan tarif PPh pasal 17 untuk memastikan kewajiban pajak pegawai tidak tetap telah terpenuhi secara akurat. Langkah ini juga penting untuk mengidentifikasi potensi kelebihan pemotongan pajak yang harus dikembalikan kepada pegawai. Mungkin hanya inilah yang dapat saya jelaskan mengenai materi pemotongan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.